Perkenalkan, nama saya Romario Firdaus Bakti. Di sini saya akan berpidato mengenai Forum Nasional dan Jejaring Perubahan Iklim tahun 2025. Yang saya hormati para pimpinan dan perwakilan NGO lingkungan, yang saya hormati para pelaku usaha jasa lingkungan, serta seluruh peserta Forum Nasional Jejaring Perubahan Iklim yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat dan kepedulian di Forum Nasional dan Jejaring Perubahan Iklim tahun 2025 ini. Momentum hari ini bukan sekedar sebuah pertemuan seremonial, melainkan wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di atas bumi yang kita cintai. Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dari berbagai latar belakang, baik sebagai ilmuwan, aktivis, pelaksana program kampung iklim, hingga pelaku usaha jasa lingkungan, menjadi bukti bahwa perjuangan menghadapi krisis iklim bukan tugas satu pihak semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus kita emban bersama. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah bekerja di garis depan perjuangan lingkungan, para pendamping kampung iklim di desa terpencil, para peneliti yang terus mencari solusi ilmiah, para aktivis yang konsisten menyuarakan keadilan ekologis, dan kepada para pelaku usaha yang mulai mentransformasi model bisnisnya menjadi berkelanjutan. Terima kasih telah menjadi bagian dari moral bangsa ini. Forum ini juga menjadi ruang refleksi sejauh mana langkah kita telah memberi dampak dan sejauh mana kita harus memperkuat pijakan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Sebab kita semua menyadari perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, ia adalah kenyataan hari ini, ia terjadi di sekitar kita. Melalui forum ini, saya berharap akan lahir kesepahaman, sinergi, dan arah kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan inklusif. Kita tidak sedang menyusun wacana, tetapi merancang masa depan. Masa depan di mana Indonesia tetap hijau, berdaulat, dan sumber daya alamnya, dan menjadi pemimpin kawasan dalam agenda keberlanjutan global, pemaparan capaian dan tantangan nasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencatat sejumlah capaian penting dalam agenda perubahan iklim. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat telah menunjukkan bahwa komitmen terhadap bumi bukan sekedar janji tetapi aksi nyata. Pertama, tingkat deforestasi Indonesia mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2020 Indonesia berhasil menekan laju deforestasi ke angka terendah dalam 2 dekade terakhir. Ini merupakan hasil dari penguatan sistem moratorium hutan primer dan lahan gambut, serta program restorasi ekosistem yang semakin masif. Kedua, kita patut bangga terhadap pengembangan program kampung iklim atau Proklim. Hingga awal tahun 2025, lebih dari 4.800 kampung dan kelurahan telah berpartisipasi aktif dalam inisiatif ini. Mereka menjalankan aksi adaptasi seperti konservasi air, pertanian ramah iklim, pengelolaan sampah, serta mitigasi melalui energi surya, penghijauan, dan biopori. Ketiga, di sektor energi, kita telah memulai transformasi besar-besaran. Pembangunan pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS, terapung di Cirata, pengembangan Green Industry Park di Kalimantan Utara, serta peluncuran program kendaraan listrik nasional adalah langkah nyata mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun tidak boleh berpuas diri. Tantangan kita ke depannya jauh lebih kompleks. Perubahan iklim telah membawa dampak multidimensi. Fenomena cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Hujan deras intensitas tinggi, banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, serta naiknya permukaan air laut mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita juga menghadapi tantangan dari sisi sosial dan ekonomi. Kesenjangan kapasitas adaptasi masih tinggi, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Pendaran iklim belum merata dan masih banyak program yang belum menjangkau komunitas paling rentan. Di tingkat global, arus perdagangan internasional ini semakin menekankan aspek keberlanjutan. Bila kita berbenah, produk-produk Indonesia bisa
terhambat oleh regulasi hijau seperti Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM di Eropa. Ini bukan hanya isu lingkungan tetapi juga menyangkut daya saing ekonomi nasional. Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia menyusun sejumlah kebijakan strategis berpijak pada prinsip berkelanjutan dan keadilan sosial. Yang pertama, kita telah memperbarui dokumen NDC Indonesia dan menetapkan target lebih ambisius. Terus yang kedua, pemerintah mengembangkan Indonesia Carbon Exchange atau IDX Carbon sebagai pasar karbon yang terintegrasi dan terpercaya. Yang ketiga, dalam sektor energi, kita targetkan peningkatan bauran energi baru yang terbarukan hingga 23% pada tahun 2025. Kemudian yang keempat, untuk mendukung masyarakat akar rumput, kita memperluas dan memperkuat program Kampung Iklim atau Proklim. Targetnya kami adalah menjangkau 50.000 desa dan kelurahan pada tahun 2030. Kelima, kami akan memperkuat sinergi lintas sektor melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai 2029. Kemudian yang keenam, kami juga akan memperkuat kolaborasi dengan NGO, dunia usaha dan komunitas lokal melalui skema multi stakeholder climate platform. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi krisis iklim bukan semata tugas pemerintah. Ini adalah panggilan moral bagi kita semua, lintas profesi, lintas generasi atau sampai lintas wilayah. Perubahan iklim tidak memilih korban berdasarkan status sosial atau batas negara. Bencana alam, gagal panen, kekeringan dan naiknya permukaan laut adalah kenyataan yang bisa menyentuh siapa saja. Oleh karena itu, semangat gotong royong harus menjadi fondasi utama dalam aksi iklim kita. Kita perlu menghapus sekat antara pembuat kebijakan dan pelaku lapangan, antara pusat dan daerah, antara sektor publik dan juga sektor swasta. Saya ingin mengajak seluruh pihak, para peneliti dan akademisi untuk terus menyediakan data dan inovasi yang bisa diterapkan. Bangunlah jejaring aksi dimanapun Anda berada, kembangkan praktik baik yang bisa direplikasi, gunakan platform digital untuk menyadarkan generasi muda agar tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga bijak secara ekologis. Jadi kesimpulannya, hadirin yang saya muliakan, dari paparan yang saya telah sampaikan, satu hal yang menjadi jelas, masa depan bumi ada di tangan kita hari ini. Keputusan dan tindakan kita pada tahun-tahun ini akan menentukan nasib generasi yang belum lahir. Apakah mereka akan menikmati udara bersih, air jernih, hutan yang lestari, atau sebaliknya akan hidup dalam ketakutan terhadap bencana yang terus datang. Saya percaya bahwa bangsa ini memiliki kekuatan moral, intelektual untuk menjadi pelopor aksi iklim dunia. Kita memiliki Pancasila yang mengajarkan keseimbangan dan harmoni. Kita punya budaya yang menghormati alam sebagai ibu kehidupan. Dan kita punya semangat kebangsaan yang telah teruji dalam berbagai ujian sejarah. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah harapan agar dari forum ini lahir komitmen bersama yang tidak berhenti di atas kertas, agar semangat Indonesia Peduli Iklim menjelma menjadi gerakan hidup yang tumbuh di setiap kampung, sekolah, kantor, hingga jantung pemerintah dan pusat industri. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita bukan hanya ekonomi yang kuat, tetapi juga alam yang lestari, iklim yang stabil, dan juga bumi yang tetap layak dihuni. Dengan penuh kerendahan hati, saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi dan kerja keras seluruh pihak yang hadir dalam forum ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkah kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam lestari.